Selalu ada seleksi. Pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang tangguh. Pejuang yang sampai ke kesuksesan hanyalah yang sabar. Dan kita diberi pilihan menjadi manusia yang mudah rapuh oleh tantangan atau justru menghebat seiring hebatnya rintangan. Percayalah, badai selalu menyisakan pohon-pohon terkuat. Ahmad Rifai Rif'an. Tak ada yang menyangka seorang Wahyudin yang berperawakan tinggi besar adalah seorang pemulung. Usianya kini sudah menginjak 21 tahun. Sejak SD dia sudah menjadi pemulung. Hasil dari memulung itu ia gunakan untuk membiayai sekolahnya. Wahyu adalah sulung dari 3 bersaudara. Kedua orang tua Wahyu hanyalah buruh tani, yakni petani yang tidak punya lahan sendiri. Mereka bekerja menggarap lahan milik orang lain. Dengan kondisi seperti itu, kedua orang tuanya hanya bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Tidak begitu memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sekolah pun tidak lagi menjadi prioritas di keluarga mereka. Cerita berawal ketika Wahyudin kelas 4 SD. Usia sekecil itu dia sudah bisa berasumsi dengan kondisi hidup yang dia alami saat itu, ia tak mungkin bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Maka mulai saat itu timbul kekhawatiran dalam dirinya. Dia khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Padahal dia ingin meraih pendidikan yang memadai. Dia tetap ingin sekolah. Dia tidak ingin hidupnya nanti seperti kakak-kakaknya yang berpendidikannya hanya berhenti di tengah jalan. Keinginan Wahyu untuk tetap sekolah begitu kuat. Meskipun dia hanya memendam keinginan itu sendiri, dia tidak berani menyampaikan impiannya itu kepada orang tuanya. Karena kedua orang tuanya cukup keras, pasti tidak akan setuju jika Wahyu melanjutkan pendidikannya. Maka sejak kelas 4 SD itulah, Wahyu mulai menabung uang jajannya agar bisa sekolah. Sejak kecil kehidupan Wahyu tidak bisa sama seperti teman-temannya yang lain, yang hanya tinggal mengisi hari-harinya dengan belajar dan bermain. Berbeda dengan ia, selain harus belajar dengan keras, ia juga harus memikirkan biaya sekolahnya agar bisa tetap berlanjut. Maka di benaknya terus berpikir, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan penghasilan di usianya yang masih kecil itu. Tak lama kemudian, secara kebetulan dia bermain ke rumah tetangganya yang berprofesi sebagai pemulung di kampungnya. Dari sanalah kemudian dalam pikiran Wahyu terlintas keinginan untuk menjadi seorang pemulung. Saat dia ditanya mengapa dia menjadi pemulung, dia dengan lugu menjawab biar dapat duit supaya bisa sekolah. Dulu Wahyu tidak tahu apa itu mulung. Yang dia tahu ngumpulin sampah jadi duit. Wahyu biasanya memulung mulai pukul 1 dini hari sampai pagi. Pagi harinya dia bersiap untuk berangkat ke sekolah. Malamnya begitu lagi, sampah demi sampah ia kumpulkan hingga menghasilkan uang. Meskipun masih kecil, tapi bisa mengatur penghasilannya dengan baik, dia tidak menggunakan seluruh uang hasil mulungnya. Sebagian dari uang tersebut, dia tabung untuk membeli beberapa ekor anak ayam. Anak ayam tersebut ia ternak, hasilnya kemudian ditabung. Begitu seterusnya, hingga menjelang kelulusannya dari SD, dia sudah bisa mengumpulkan sekitar 1 jutaan. Uang tersebut ia gunakan untuk biaya masuk SMP. Saat SMP, dia terus melanjutkan profesinya sebagai pemulung. Selain memulung dan beternak, Wahyu juga berjualan gorengan untuk mencari tambahan uang saku dan biaya SMP. Bahkan dari usahanya itu, dia pun bisa masuk SMA. Dan percaya atau tidak, Wahyu berhasil masuk ke perguruan tinggi dan menikmati pendidikan S1-nya. Saat kuliah, dia masih tetap memulung. Dia sudah bisa memaknai kritikan sebagai obat untuk mendahsyatkan masa depannya. Tak ada lagi yang bisa menggoyangkan upayanya untuk menggapai mimpi tingginya.
Kini Wahyu sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya, dan saat ditanya apakah dia akan melanjutkan S2, dia dengan tegas menjawab, "Aku berencana melanjutkan studiku ke S2, bukan hal yang mudah memang, itu perjuangan besar." Selalu ada proses seleksi. Jangan memenangkan kesenangan sejenak yang menghancurkan masa depanmu. Jangan pernah menunda hal yang penting dalam hidupmu. Berlombalah dalam prestasi, dalam kontribusi, dalam kebaikan. Saat kemalasan menggodamu untuk bersantai, katakan, "Mana mungkin aku bisa menggapai masa depan yang hebat jika saat ini aku bersantai menggapai impian tinggiku." Bangun dan kejar mimpimu. Kebesaran tak bisa diraih hanya dengan bersantai. Indahnya masa depan akan susah diraih tanpa kerja keras dan pengorbanan di masa muda. Hidup adalah sebuah proses seleksi. Isilah hidup dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai hidup kita hanya numpang lewat dalam sejarah dan tak memberi arti apapun bagi sesama. Hidup itu harus hebat, harus luar biasa. Hidup sekali berarti lalu mati. Bila kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.